sekalian, saya percaya bahwa kita semua sama-sama merasakan hadirat Tuhan, amin. Dan sahabat teman-teman yang juga menyaksikan lewat live streaming, bolehkah kita saling menyapa satu dengan yang lain, katakan God is good, semua jawab all the time. All the time, God is good. Bergantian boleh ya, demikian yang ada di rumah. God is good all the time. And all the time. Sekali lagi dengan penuh iman, God is good all the time. And all the time, God is good. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, luar biasa saya merasakan kehadiran Tuhan dan hangatnya cinta Tuhan, terutama buat kita semua umat Tuhan yang hadir saat ini, yang beribadah bahkan lewat live streaming. Saya percaya bahwa Tuhan sementara melawati umat-umat Tuhan yang ada di ICM Song ini, amin. Haleluya. Itu sebabnya saat ini saya rindu kita sama-sama belajar firman Tuhan. Dan judul firman atau khotbah pada saat ini adalah Menang Bersama Tuhan. Coba katakan bersama-sama, menang bersama Tuhan. Oke, coba katakan kiri dan kanan, menang bersama Tuhan. Iya, puji Tuhan. Mengapa menang bersama dengan Tuhan? Karena di luar sana ada banyak kemenangan yang palsu. Betul? Iya. Seakan-akan kita merasa bahwa kita sudah menang. Tetapi sesungguhnya banyak orang Kristen yang masih diliputi dengan kerisauan, kekhawatiran, ketakutan untuk maju, untuk melayani Tuhan. Takut dengan melangkah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya pada saat ini saya rindu kita sama-sama belajar firman Tuhan dari satu kisah peperangan, pertempuran pada waktu itu di mana orang Israel berada dalam keadaan di mana mereka hampir saja dikalahkan. Di dalam 1 Samuel pasal 14 ayatnya yang ke-6. Oke, kita baca ayatnya. 1 Samuel 14 ayat 6. Boleh kelihatan? Ya, boleh juga baca lewat Alkitab kita. 1 Samuel pasal 14 ayat 6. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjata itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak suka untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Katakan amin. Sebab bagi Tuhan, kata Yonatan dalam imannya, tidak suka untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun sedikit orang. Latar belakang kisah ini adalah di pasal 13 dan pasal sebelumnya adalah Saul ini papa daripada Yonatan, raja pertama Israel. Mereka sedang dalam peperangan melawan orang Filistin. Tapi pada waktu itu mereka bukan akan menang, tapi justru seperti peribahasa di Indonesia ada yang bilang seperti telur di ujung tanduk. Apa artinya? Genting. Mereka siap untuk dibinasakan oleh orang-orang Filistin. Ya, sehingga banyak orang Israel yang tadinya maju untuk berperang memilih untuk pulang, mundur, dan tersisa sedikit pasukan daripada Saul dan anaknya Yonatan. Mereka berada dalam keadaan di mana sangat terdesak. Dan Saul ini adalah seorang yang sebenarnya sudah kehilangan tahtanya sebagai raja karena pada waktu itu dia tidak mendengar petunjuk Tuhan. Nabi Samuel katakan bahwa tunggu saya tiba, baru kita beribadah persembahkan korban. Tapi karena dia dalam keadaan terdesak, dia mengabaikan firman Tuhan. Dia mempersembahkan korban itu sendiri, padahal itu bukan haknya. Sehingga apa yang terjadi? Pada waktu itu juga tahta, mahkota, raja yang harusnya dimiliki Saul, Tuhan alihkan kepada orang lain yang berkenan di hadapan Tuhan. Raja yang kedua selanjutnya ialah Daud, tapi Daud belum muncul dalam kisah ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, berapa banyak di antara kita yang seringkali lebih mendengar kata hati daripada apa kata firman Tuhan. Firman ini tertuju buat saya dan saudara. Amin. Mari kita renungkan ini bersama. Berapa banyak di antara kita yang mau bertindak hanya mengikuti kata hati saya. Jangan terjebak seperti Saul. Akhirnya sebenarnya berkat yang dimilikinya, yang ada di tangannya, Tuhan ambil, berikan kepada orang yang lain.
ketika engkau mendapatkan kepercayaan, ketika engkau mendapatkan kepercayaan, ada waktu yang Tuhan berikan, maka jangan sia-siakan waktu itu. Kita utamakan Tuhan, amin. Keluarga, pekerjaan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kata firman Allah. Maka apa? Semuanya ditambahkan kepada kita. Berapa banyak orang yang menginginkan victory, kemenangan? Ada yang ingin menang? Tidak ada aminnya. Ada yang ingin menang? Atau ingin kalah? Berapa waktu yang lalu bahkan main sukan, main futsal, semua ingin menang, betul? Ada yang merasakan kemenangan waktu ikut pertandingan futsal, sukan? Ya, puji Tuhan, gereja kita sempat merasakan kemenangan ya. Putra dan putri, semuanya happy, ya, ingin menang. Ya, bahkan Pak Penatua Jentri juga ingin menang, tapi dikalahkan AC Song. Tapi Pak Jentri ini untuk kedepannya akan jadi striker yang luar biasa kalau kita main sukan ya. Terima kasih sudah hadir di AC Song. Oke. Namun nyatanya ternyata banyak orang Kristen yang ingin menang, ingin jadi pemenang, tapi sukar mengalahkan dunia. Dia sulit mengalahkan kekhawatiran hidupnya, bahkan dia sulit mengalahkan dirinya sendiri, sama seperti Saul. Nah, dalam bagian Alkitab yang kita baca ini, musim sejuk ini memang banyak ini harus minum air ya. Bisa-bisa dehidrasi ini. Ya, Jonathan, Jonathan anak daripada Saul berpikir, kita maju kena, mundur pun kena, betul? Kita mau maju, kita pasti mati. Mau mundur pun kita pasti mati. Lebih baik maju saja, kata Jonathan. Dan saya percaya ini Tuhan menggerakkan hati Jonathan. Dia bilang kepada bujang, dia cakap kepada bujang pembantunya, ayo, maju saja, biar bapak saya penakut. Mungkin saja Tuhan akan bertindak dan menolong kita. Dan saya percaya ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Bahwa kita orang percaya punya mentalitas pemenang, bukan pengecut. Amin. Haleluya. Ketika Tuhan percayakan sesuatu yang besar, maka tanggung jawab di pundak kita juga semakin besar. Mulai dari perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara berkat yang lebih besar lagi. Haleluya. Nah, dalam pembacaan ini singkat saja ceritanya adalah ketika Jonathan memilih maju, maka hasilnya dia memperoleh kemenangan. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa kunci keberhasilan dan kemenangan daripada Jonathan. Yang pertama, kalau kita lihat di dalam 1 Samuel 14 ayat 6 ayat yang kita baca ini adalah Jonathan memulai pertempuran dengan menaruh satu-satunya harapan hanya kepada Tuhan. Jonathan memulai pertempuran bukan berharap kepada papanya sebagai raja. Ada banyak orang di luar sana, anak-anak yang masih berharap orang tuanya mungkin. Betul? Berharap bahwa dia punya banyak kepunyaan, punya banyak harta benda. Dan saya percaya buat teman-teman yang hadir, yang beribadah pada saat ini, ya, kita boleh punya harta benda mungkin ya, warisan dan lain sebagainya. Tapi itu tidak kekal. Yang harus kita maksimalkan adalah seperti firman Tuhan yang dibawa oleh Pak Penatua Jentri, yaitu potensi kita, hati kita, amin, hidup kita. Apa yang engkau miliki? Ketika Jonathan dan juga orang-orang Israel yang lainnya berada di dalam situasi mereka hampir dikalahkan, mereka pasti sangat takut. Berapa banyak di antara kita yang mungkin saat itu mengalami ketakutan dan kerisauan? Ya. Tetapi Jonathan memilih bukan mundur, tapi dia memilih tetap berharap kepada Tuhan. Coba kita katakan, jangan berhenti berharap. Jangan berhenti berharap. Amin. Jangan berhenti berharap. Haleluya. Karena harapan inilah yang akan membuat kita tetap kuat meskipun kita lemah. Itu sebabnya dalam 1 Samuel 14 ayat 6 ini firman Tuhan berkata, Jonathan berpikir, maju saja. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bicara tentang harapan. Ada satu kisah nyata seorang misionari, tahu lah, hamba Tuhan dari Swedia
Europe, dari Eropa. Dia diutus bersama dengan keluarganya untuk melayani di Zaire, Afrika. Zaire, Afrika, di tempat pedalaman, ya, yang sulit dijangkau oleh Injil pada waktu itu. Dia bernama David Flood. David Flood dan istrinya Svea, dan ada anaknya laki-laki yang masih kecil. Singkat cerita, mereka melayani, ya, mereka mungkin sudah meninggalkan harta bendanya dengan bersemangat melayani Tuhan. Tiba di Zaire, Afrika, di hutan, di pedalaman, mereka pindah-pindah tempat. Mereka ditolak oleh kepala suku yang ada di sana, ya. Mereka ditolak oleh orang-orang Afrika. Mereka sudah pindah-pindah tempat. Akhirnya mereka tiba di satu tempat terakhir, di mana saat itu istri daripada misionari ini, Svea, itu menderita penyakit malaria. Apakah sama? Di Sabah ada? Ya, sama. Penyakit malaria, ya. Dia, luar biasa. Melayani Tuhan pada waktu itu, tapi istrinya berada dalam kesakitan malaria. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih. Selama pelayanan mereka di Zaire, dalam kisah ini ternyata tidak banyak orang yang mereka berhasil jangkau dan menangkan. Ini banyak orang, puji Tuhan. Cuma berapa orang? 1 orang, itu pun anak kecil yang tidak tahu bahasa Inggris. Beda bahasa, ya. Seorang anak kecil yang masih kanak-kanak, tidak tahu bahasa Inggris. Tapi ini misionari ini dan istrinya terutama yang paling semangat tetap setiap hari mengajarkan who is Jesus. Siapa Yesus? He is the Savior. Dia adalah juru selamat. Tiap hari, ya, anak ini datang dan membawa, ya, apa adanya. Mereka tentu sangat kelaparan, berada dalam kesusahan pada waktu itu. Singkat cerita, istri daripada misionari ini meninggal, mati. Dan pada waktu istrinya mati, sebelum dia mati, dia sempat melahirkan dulu, ada anaknya yang kedua, seorang perempuan yang cantik. Kemudian beberapa saat kemudian dia mati. Nah, pada waktu ini istrinya mati, David Flood sangat kecewa kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, saya sudah tinggalkan harta saya, rumah saya di Swedia, berjuang berapi-api, menyala, ya kan, untuk melayani Tuhan. Tapi ketika Tuhan uji, kenapa istri saya mati? Saat itu dia mundur, dia kecewa, dia marah terhadap Tuhan. Dia kembali, bahkan anaknya yang kedua dia tinggalkan di Afrika kepada misionari yang lain. Saking dia tidak bisa mengurus anaknya kembali. Ketika dia kembali, ya, di dalam kepahitan hidupnya, ya, minggu lalu kita belajar tentang kepahitan. Dia kecewa, dia lupa akan Tuhan, dia marah terhadap Tuhan, dia meninggalkan Tuhan. Tapi bertahun-tahun kemudian, anaknya yang perempuan yang dia tinggalkan akhirnya mencari kembali ayahnya. Ketika berjumpa, ayahnya sudah dalam keadaan kepayahan, sudah tua. Ya, bahkan dia marah-marah terhadap Tuhan waktu ketemu. Tapi ternyata anaknya itu kemudian bersaksi bahwa, Papa, ternyata di Zaire pada saat ini banyak orang bertobat dan mencari Tuhan. Dan ada kurang lebih 110 ribuan orang yang percaya dan menerima Yesus akibat pelayanan daripada seorang misionaris asal Afrika dari Zaire yang boleh memenangkan banyak jiwa. Dan Papa tahu misionaris itu siapa? Dia itu adalah anak kecil yang kita layani waktu dulu mama masih hidup. Yang dengan setia mamanya melayani, menyaksikan siapa itu Yesus sampai mamanya mati. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, waktu itu Roh Kudus menjamah hati daripada David Flood yang sudah kecewa terhadap Tuhan. Bahkan dia sudah meninggalkan Tuhan. Ternyata benih yang dia tabur, meskipun sedikit, dia beri untuk Tuhan. Meskipun dia sudah meninggalkan Tuhan, tapi ternyata anak kecil yang mereka layani satu saat nanti menjadi seorang misionari yang besar dan boleh memenangkan banyak jiwa di Zaire, Afrika. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada waktu itu David Flood akhirnya bertobat kembali dan dia merenungkan firman Allah ini bahwa jangan pernah berhenti berharap. Amin. Adakah di antara kita yang mulai putus harapannya? Putus cinta itu sakit, Pak Pendeta. Ya, mana lebih sakit? Putus cinta atau putus gigi? Sakit gigi atau sakit hati, ya?
Iya, ada yang lebih pilih mana? Sakit gigi atau sakit hati? Sakit gigi. Sakit gigi katanya. Ya memang ini sakit. Seperti David Flood ini ya, kehilangan orang yang dikasihi. Betul? Saya merasa bahwa ini ya tidak mudah ya. Tidak semua orang semampu David Flood. Akhirnya dia memang meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan masih bawa dia supaya tidak jauh daripada Tuhan. Saudara yang berkata oleh Tuhan, adakah yang sudah mulai jauh daripada Tuhan? Saat inilah waktunya Tuhan mengajak kita kembali kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Bukan ajakan pendeta, tidak. Ajakan pendeta tidak kekal. Kami bisa lupa janji kami. Tapi ada satu pribadi yang tidak pernah melupakan janjinya. Dan dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Yang memberi hidup yang penuh dengan pengharapan. Amsal 23:18 berkata, karena masa depanmu sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Saudara yang berkata oleh Tuhan, dulu saya sempat melayani di sebuah desa, kampung di Indonesia. Belum married waktu itu ya, masih muda. Sekarang pun mungkin masih muda ya. Iya, oke. Melayani di sebuah desa dan saya dipercayakan bukan langsung banyak jiwa seperti ini. Saya melayani seorang bapak yang sudah tua, yang dia sakit sebelah badannya tidak bisa bergerak lagi. Stroke ya. Waktu itu, oh Tuhan, saya belum ada pengalaman apa-apa. Saya mau pulang saja sebenarnya di hati saya. Waktu saya masuk, bahkan di tempat pelayanan itu, listrik tidak ada. Ya, kalau orang penakut sudah pulang itu, ya kan? Tapi dipercayakan lagi dengan seorang yang sakit. Tapi di hati saya Tuhan taruh untuk mengasihi jiwa ini. Itu. Jiwa ini dan saya doakan dan setiap hari Minggu saya menjemput Bapak ini. Jadi bukan nanti sekarang saya menjemput jemaat. Tapi dulu 2014 atau 15 saya sudah lupa. Saya menjemput Bapak ini tidak pakai kereta mobil, tidak. Saya hanya punya motor bike. Ya. Dengan sabar saya naikkan kakinya, bergonceng kan, duduk di belakang saya dan pelan-pelan datang di ibadah. Tapi saya tahu bahwa meskipun mungkin bagi orang jumlahnya sedikit, tetapi bagi Tuhan itu berharga jiwa di hadapan Tuhan. Amin. Dan saya tidak menyangka pada saat ini bisa studi dan bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dengan jumlah yang seperti ini. Saya percaya ini adalah kasih karunia Tuhan. Amin. Haleluya. Sehingga kalaupun ada teman-teman bilang, Pak Pendeta sudah mengantuk, ini masih kesana kemari. Memang saya mengantuk, saya harus minum americano. Tetapi hati saya selalu semangat bersukacita untuk jemput. Terakhir tadi dari Ibu Som, ya, begitu. Karena bagi saya pribadi adalah saya tidak sementara melayani manusia, memang manusia yang kita berhadapan. Tapi di balik itu semua ada Tuhan yang saya layani. Amin. Dan demikian juga dengan teman-teman jemaat sekalian. Kita datang di ibadah, kita melayani bukan pendeta, bukan manusia, tetapi yang kita layani adalah Dia Raja di atas segala raja yang empunya segala kemenangan di dalam hidup. Amin. Jangan pernah berhenti berharap. Yang kedua adalah firman Tuhan ini berkata bahwa sebab bagi Tuhan, kata Jonathan apa? Tidak sukar untuk menolong. Katakan dengan iman. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. 2, 3. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Ada lanjutannya ini. Ayat yang bagian akhir. Baik dengan 2, 3. Baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Ini adalah logika berpikirnya Tuhan dalam iman. Tuhan sanggup menolong kita dengan banyak orang ataupun sedikit orang. Tuhan sanggup memberkati hidupmu, ya, dengan banyak uang ataupun ketika engkau ada dalam keadaan sedikit uang, tidak ada uang sekalipun. Kalau engkau tidak pernah putus harapan dengan Tuhan, maka Tuhan akan membukakan banyak jalan sehingga engkau akan menikmati kemenangan demi kemenangan. Haleluya, menang bersama-sama dengan Tuhan.
Artinya apa? Bahwa saya percaya Roh Kudus menggerakkan hati daripada Jonathan, sehingga dia bilang, daripada kita mati, mari kita maju, mungkin Tuhan akan menolong. Sebab bagi Tuhan, saya percaya dia sempat mendengar bagaimana pertolongan Tuhan pada waktu, ya, karena Taurat Tuhan terus diceritakan turun-temurun bagaimana Tuhan membawa orang Israel daripada Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dan peristiwa yang sama, kuasa yang sama pas dialami. Dan saya percaya Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus itu tetap sama. Dia tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, esok, dan seterusnya. Amin. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama. Kalau ia pernah menolong Jonathan, kalau ia pernah menolong Musa dan orang Israel membelah laut Kulsum, ketika mereka kelaparan, Tuhan kirimkan roti mana, dan mereka masih mengeluh lagi, Tuhan kirimkan apa? Burung puyuh, ya, daging. Mereka makan, bahkan sampai yang rakus itu mati. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan? Tuhan yang sama sanggup menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada, katakan amin. Bahkan Tuhan yang sama, dia sanggup menyembuhkan luka hatimu, penyakitmu, fisikmu. Beberapa waktu yang lalu saya sempat sakit, tapi saya percaya bahwa Tuhan sudah memulihkan saya, amin. Bahkan kalaupun ada yang sementara bergumul dengan sakit, jangan pernah mundur dan melupakan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di bagian yang lain ada kata Jehovah Rafa di Keluaran pasal 15 dan juga 16. Tahu Jehovah Rafa? Ada sempat lagunya, Tuhan yang menyembuhkan. Ya. Apa artinya bahwa Tuhan yang menyembuhkan? Di bagian yang lain, pengertian daripada Jehovah Rafa itu adalah, dia bukan cuma Tuhan yang menyembuhkan penyakit kita secara fisik, tetapi ada kata to restore. Apa itu restore? Dia memulihkan hidup kita pada keadaan kita yang semula. Ibaratnya, contohnya baju ini robek, ya, ada robek. Kalau Tuhan mau memulihkan hidup kita, ibaratnya baju ini bukan Tuhan tambal, tahu tambal ya, dijahit lagi, dikasih kepada saya ini pendeta, saya berpakai lagi. Tidak. To restore artinya Tuhan akan menggantikan ini dengan yang baru sehingga kelihatan seperti semula kembali. Adakah hati-hati yang sementara terluka pada saat ini? Adakah hidup yang tersakiti dengan orang lain? Adakah yang merasa bahwa Tuhan, masa depanku tidak ada lagi? Tuhan, saya sudah terlalu kotor. Tuhan, saya terlalu tidak bisa dikatakan lagi di hadapan Tuhan masa lalu saya. Kalau Tuhan mau menyembuhkan hidup saya dan saudara, Dia akan menggantikan, membuat hidup kita menjadi ciptaan yang baru, dan mengembalikan hak kita, mengembalikan sukacita kita, keberadaan kita seperti semula. Karena kita, saya dan saudara, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Amin. Itu sebabnya kita begitu berharga. Haleluya. Katakan kiri kanan, engkau berharga. You are so special. Jemaat yang menyaksikan ibadah, engkau juga berharga di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Kita begitu spesial. Imago Dei, gambar dan rupa Allah itu. Artinya bahwa siapapun kita, warna kulit kita, latar belakang hidup kita, pekerjaan kita, derajat kita, tidak ada yang tinggi dan rendah. Semua kita sama di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan mengasihi Malaysia, Tuhan mengasihi Indonesia, China, Korea. Amin. Ya. Di luar sana boleh ada rasis, tapi di dalam Tuhan tidak ada rasisme. Amin. Karena Dia menciptakan kita sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan, poin yang kedua adalah jalan Tuhan itu memang banyak kali di luar pikiran dan harapan kita. Ada orang bilang out of the box. Betul? Apakah ada yang pernah mengalami hal itu? Ya. Karena dalam kisah ini kalau kita baca semuanya adalah Jonathan dan pembantunya, cuma 2 orang melawan sepasukan orang Filistin. 2 lawan, tidak dijelaskan berapa jumlahnya. Tapi kalau sepasukan itu banyak, betul? Mustahil 2 orang bisa mengalahkan banyak orang. Bahkan ada fakta berikutnya kalau kita lihat di pasal sebelumnya di 1 Samuel 13 ayatnya yang ke-22, ternyata
Waktu mereka berperang, bertempur, kalau sekarang bertempur pakai apa? Pakai senjata, ya kan? Senjata api. Bahkan yang lebih parah nuklir, ya kan? Kalau dulu pakai pedang, betul? Pedang dan tombak. Orang Filistin, mereka pasukannya banyak, pasukannya lebih besar, dan dilengkapi dengan panah, dan juga tombak dan pedang. Banyak expert, banyak ahli di antara mereka. Tapi ternyata selama ini orang Filistin membuat orang Israel tidak bisa menciptakan pedang yang banyak. Dan pada waktu mereka berperang, cuma Saul dan Jonathan yang memiliki sebilah pedang. Ya, kalau kita baca di pasal sebelumnya, ini fair atau tidak? Tidak fair, betul? Ya. Dan ternyata orang Filistin coba membuat itu semua supaya satu saat kalau orang Israel memberontak, kalau satu saat orang Israel melawan, maka mereka dengan mudah mengalahkan orang Israel. Ternyata pada waktu mereka bertempur cuma 2 orang, Saul dan Jonathan yang punya pedang. Yang lainnya tidak ada pedang. Tidak tahu mereka pakai apa. Ya, berperang kalau tidak ada pedang. Ini mustahil melawan pasukan Filistin yang ada banyak raksasa seperti Goliat. Ya. Saudara yang berkata oleh orang Filistin ini sengaja menghalangi dan juga mau membinasakan orang Israel. Saudara, kalau hari-hari ini engkau merasa ada orang yang dengan sengaja menutup berkatmu, menghalangi berkatmu, bahkan mungkin juga memfitnah dirimu, ya. Kalau ada orang lain yang mungkin engkau rasakan seperti itu, jangan kutuki dia. Lepaskan berkat atasnya. Amin. Dan majulah dengan iman. Karena meskipun orang berusaha, berupaya menghalangi kemajuanmu, menghalangi berkatmu, menceritakan engkau dan lain sebagainya, ada Tuhan yang menjadi pembela hidup saya dan saudara. Amin. Sehingga jalan Tuhan itu selalu out of the box. Bahkan artinya bahwa melampaui apa yang kita pikirkan dan harapkan. Kadang-kala kita berpikir Tuhan ini sedikit, tapi bagi Tuhan itu banyak. Bapak Ibu teman-teman jemaat sudah banyak penabur untuk IC Unsang Pelayan. Bukan masalah berapa yang kita berikan, tetapi Tuhan melihat hati kita yang tulus kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bahkan sampai saat ini saya tidak pernah, kalau saya bangun pagi ketika berdoa saya merenungkan, ternyata saya ada di Korea. Ya kan? Bahkan drama Korea hampir saya tidak pernah nonton sebelum datang di Korea, karena memang tidak hobi, ya. Kalau istri saya dia sedang menyaksikan live, saya tahu. Sangat hobi dengan drama Korea. Semua artis Korea dia tahu. Ya, istri saya yang tercinta ada di rumah sekarang. Ya, oke. Tapi tidak terpikirkan bagi saya untuk studi di luar negeri. Mungkin saya pikir studi ya di Indonesia saja. Tapi saya menyaksikan bagaimana Tuhan memberkati hidup saya, sehingga ternyata saat ini saya bisa studi di Korea Selatan. Dan saya percaya bahwa teman-teman jemaat sekalian, mungkin banyak di antara kita yang tidak pernah terpikirkan untuk bisa bekerja di Korea. Betul? Sehingga meskipun sajangnya galak, pemarah, tetapi Tuhan tahu perjuangan kita. Amin. Tetap saja ada reels yang saya lihat. Saya paling tidak suka dimarahi mungkin Sajangnim, tapi tetap saja besok saya bangun pagi dan bergegas naik Starix dan pergi bekerja. Amin. Ya, Tuhan akan gantikan duka citamu menjadi sukacita. Kalau engkau ada di dalam Tuhan. Sehingga kalau saat ini kita merasa lemah, sedikit lagi kita terdesak dan akan kalah, jangan pernah mundur. Karena Tuhan sanggup bekerja, Tuhan sanggup berperang ganti kita. Allah akan berperang ganti kita. Amin. Sehingga kita akan memperoleh kemenangan yang gilang gemilang. Saya percaya Tuhan sementara melawati kita, jemaat IC Unsang. Kalau Tuhan sementara membuka pintu kasih karunia yang besar, maka kita harus sigap, kita harus siap respons dengan kehadiran Tuhan. Amin. Ada banyak jiwa yang hadir pada saat ini. Mari kita bukan cuma menjadi pendengar, tapi pelaku firman. Mari kita tetap semangat bekerja dan setia kepada Tuhan. Amin. Melayani Tuhan. Ada banyak, saya bersyukur ada banyak teman-teman yang mau melayani Tuhan dan terus terbuka. Karena gereja ini adalah milik Tuhan dan milik kita bersama.
Saudara rindu hidup berkemenangan? Amin. Amin. Katakan menang bersama Tuhan. Menang bersama. Kuatkan hati lagi, menang bersama dengan Tuhan. Menang bersama. Katakan teman-teman kita kiri kanan, menang bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Ada lagu yang juga memberkati saya. Kadang-kala kita berpikir, Tuhan besok saya mau makan apa? Puji Tuhan, mungkin yang bekerja di Korea mungkin sedikit yang akan berpikir, Tuhan besok saya makan apa? Karena ada banyak berkat. Amin. Tapi ada satu Tuhan mungkin bawa kita ada di situasi itu. Kalau sekarang mungkin kita berpikir besok akan makan apa? Ada banyak samgyeopsal, pita, kalbi dan lain sebagainya. Tuhan sementara memberkati kita. Tapi kalau Tuhan berkati, jangan lupa diri. Amin. Dan jangan lupakan Tuhan. Haleluya. Engkau berhak bahagia, bersuka cita. Tapi Tuhan juga rindu supaya kita tetap melekat dengan Dia. Haleluya. Aku tahu akan hari esok. Sambil kita menyanyikan puji ini, kita merenungkan firman ini. Takut akan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah, oh tiada ku geli akan masa menjelang. Katakan berjalan, ku berjalan serta Yesus. Maka hatiku tenang. Banyak hal, oh banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku di tangan Tuhan, tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, tak ku tahu. Nyanyi dengan iman. Haleluya. Namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, maka surya
seorang pun yang bisa memastikan hari esok. Apa yang akan terjadi hari esok? Banyak orang yang mengkhawatirkan Tuhan. Apa yang akan terjadi pada hari esok? Banyak orang yang berpikir masa depan mereka suram, khawatir, risau, berada di dalam ketakutan dan kekalahan. Tetapi firman Tuhan datang buat saya dan saudara saat ini. Maukah engkau maju berperang bersama dengan Tuhan, atau mundur dan dikalahkan oleh dunia ini? Haleluya. Milikilah mental pejuang. Milikilah mentalitas pemenang. Karena Tuhan menciptakan saya dan saudara bukan untuk dikalahkan oleh dunia ini, tapi kita maju menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Haleluya. Sehingga kegelisahan itu bisa muncul, itu manusiawi. Tapi ketika kita mulai gelisah, mulai risau, mulai khawatir sekalipun, buka hati, angkat tanganmu dan berserah kepada Tuhan. Dan seperti Jonathan, dia berkata, mungkin Tuhan akan menolong. Mungkin ada keraguan seperti Jonathan, dia berkata mungkin Tuhan akan menolong. Tapi setidaknya dia tidak mencari dunia, dia tidak mencari orang lain, tapi dia masih mencari Tuhan sebagai sandaran hidupnya. Tuhan tahu keterbatasan hidup kita. Tuhan, ini kami umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu yang ada di ICM Song. Lawatilah kami Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu. Hamba-Mu percaya Roh Kudus sementara melawati kami, sehingga semua yang datang dengan hati yang terluka Tuhan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Ada yang datang dengan kepahitan, kekecewaan, kerisauan Tuhan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Engkau yang sementara sakit secara fisik, secara jasmani, bahkan engkau yang sakit secara rohani, jauh daripada Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, jamahlah kami semua Tuhan. Pulihkan kami semua ya Roh Kudus, sehingga kami tetap kuat di dalam Tuhan. Meskipun di dalam pergumulan, Tuhan tidak pernah berjanji pergumulan itu tiada ketika kita mengikut Tuhan. Tapi Tuhan berjanji Dia akan memberikan kekuatan ekstra buat kita. Haleluya, haleluya. Engkau yang membutuhkan untuk didoakan, engkau bisa mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Nyatakan pergumulanmu di hadapan Tuhan. Ya Roh Kudus, kami perhatikan. Ada mungkin yang masih meragukan kuasa Tuhan, yang belum benar-benar percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan tunggu besok, ini saatnya. Ini momen yang tepat bagi hidup kita untuk berserah kepada Tuhan. Sebab Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus berkata, marilah kepadaku hai engkau yang letih, lesu, berbeban berat. Aku, kata Tuhan, akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuki yang kupasang dan belajarlah padaku, kata Tuhan. Sebab Tuhan itu lemah lembut dan rendah hati. Haleluya. Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat pada saat ini. Tuhan lihat hati yang terbuka saat ini. Tuhan lihat mereka juga yang menyaksikan ibadah lewat live streaming, ada yang sebentar berdoa. Tuhan, jamah kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami dipulihkan oleh Tuhan. Melalui hidup kami boleh memenangkan jiwa, menjadi saksi, membawa orang, membawa teman datang kepada Tuhan. Haleluya. Itu adalah wujud pelayanan kami, Bapak. Berkati teman-teman pelayan Tuhan, jemaat Tuhan yang setia hadir dan melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Tuhan melingkupi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami tahu yang kami kerjakan bukan untuk menyukakan hati manusia, tapi menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami semua yang sudah berdoa, percaya bahwa selepas ini kami pulang dengan penuh harapan. Kami pulang dengan kemenangan yang gilang gemilang.
Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lawatan Tuhan tercurah. Hidup kami menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang sekali lagi dengan iman katakan, banyak hal tak ku pahami di dalam masa berjalan, tapi terang bagiku ini. Puji Tuhan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Tuhan baik, amin. Puji Tuhan.